Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Erni dari Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria, akan membawa kita dalam renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKE dalam 2 Samuel pasal 6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Hari ini saya memberikan tema bagi kita, menyembah Allah yang benar. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami menaikkan pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, sungguh besar kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami hendak menyatakan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami untuk melakukan segenap kehendak-Mu dengan benar di dalam kehidupan ini. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, di tengah hiruk pikuknya kehidupan modern pada saat ini, mudah bagi kita untuk melupakan apa yang menjadi esensi dari ibadah yang sejati kepada Tuhan. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan juga kesibukan tanpa berhenti mengejar kesuksesan dan kebahagiaan duniawi. Namun, di balik itu semua sebenarnya ada kerinduan yang mendalam dalam diri manusia supaya tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Kisah Daud dan tabut perjanjian dalam 2 Samuel pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-14 ini memberikan kita pelajaran yang berharga bagaimana menyembah Allah dengan benar. Hari ini kita bersama-sama melihat bahwa Daud sebagai Raja Israel yang baru saja naik tahta, dia memiliki hasrat yang kuat untuk menyatukan bangsa Israel di bawah kepemimpinannya. Dia ingin Yerusalem menjadi ibu kota dan pusat ibadah bangsa. Nah, dalam upaya ini dia melihat bahwa tabut perjanjian sebagai simbol penting kehadiran Allah dan persatuan bangsa. Nah, ketika tabut perjanjian diangkut ke Yerusalem, Uza, salah satu pengangkut, ini mengulurkan tangannya untuk menstabilkan tabut yang hampir jatuh. Akibatnya, Uza langsung mati di tempat karena tindakan yang dianggap tidak hormat. Daud pun sebenarnya murka kepada Allah atas kematian Uza pada saat itu. Nah, kisah tragis ini juga mengandung beberapa pelajaran penting bagi kita, bahwa kekudusan Allah adalah Allah yang kudus dan mulia, jauh melampaui pemahaman manusia. Kita harus selalu menghormati kekudusannya dengan penuh rasa takut dan hormat. Oleh karena itu, cara menyembah yang benar, kita harus mematuhi bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Kita tidak boleh sembarangan atau semaunya sendiri, karena hal itu dapat mendatangkan murka Allah. Diperlukan di sini adalah sikap hati yang benar. Ibadah yang sejati bukan hanya tentang ritual dan tata cara, tetapi juga tentang ketulusan hati. Kita harus menyembah Allah dengan sepenuh hati dan jiwa, tanpa keraguan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kalau ada pertanyaan bagi kita semua, apakah ketika kita menyembah Allah di dalam kehidupan kita, kita datang hanya karena tradisi, hanya karena tata ibadahnya saja, atau karena kebiasaan kita saja? Atau ketika kita datang kepada Allah, kita datang apakah dengan ketulusan hati dan rasa cinta kita kepada Allah? Atau juga pada saat ini kita boleh bersama-sama memahami bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus benar-benar membawa diri kita sepenuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyembah Allah dengan benar bukan hanya tugas keagamaan, tetapi juga membutuhkan rohani manusia. Dengan menyembah Allah dalam ketulusan hati dan rasa hormat, kita membuka diri untuk menerima berkat dan kasih-Nya yang melimpah. Mari kita jadikan kisah Daud dan tabut perjanjian sebagai pengingat untuk selalu menyembah Allah dengan benar dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, sebelumnya
kita akan bersama-sama mendukung Jemaat GKE Talitha Kum Saka Kajang dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga untuk kasih karunia berkat dan penyertaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini ketika kami belajar akan firman-Mu, mengajak kami untuk melihat bahwa ibadah bukan hanya tata cara, kebiasaan di dalam kehidupan ini, tetapi wujud ketulusan hati karena kami bersyukur kepada Allah yang telah memberkati kehidupan kami, yang telah memelihara kami dalam berbagai keadaan kehidupan kami. Hari ini kami sangat rindu berdoa kepada Jemaat GKE Talitha Kum Saka Kajang. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada jemaat dan pelayan hamba Tuhan yang ada di sana, sehingga mereka boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan, boleh bersama-sama menaikkan pujian dan hormat hanya bagi Tuhan, dan Tuhan boleh memperhatikan kehidupan mereka. Dan nama Tuhan boleh senantiasa boleh menjadi yang utama di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan senantiasa menyerahkan hidup kami. Amin. We love GKE.